Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 24 November 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ujian Hidup dan Pertolongannya. Ujian hidup dan pertolongannya. Firman Tuhan terambil dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kami tidak lepas daripada yang namanya ujian hidup. Dan kami mempertanyakan mengapa ujian hidup itu harus ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ujian hidup. Sesungguhnya siapa yang pertama kali menyebut kata masalah hidup itu dengan kata ujian? Siapa orang yang pertama kali? Saya meyakini saudara-saudara setiap masalah sesuai dengan kebenaran firman Allah, pada dasarnya bukanlah ujian. Masalah itu sesungguhnya adalah sebuah proses yang menyenangkan. Kalau masalah itu berasal dari Allah dan diizinkan Allah, adalah sebuah proses yang menyenangkan dan adalah sebuah sekolah kehidupan agar kita menjadi semakin baik dan semakin baik. Karena rancangan Allah adalah rancangan yang membawa kebaikan yang semakin baik dan semakin baik. Bukan sebuah rancangan yang menimbulkan kerugian, kemudian semakin rugi dan semakin celaka. Itu bukanlah daripada rancangan Allah. Lalu apa itu ujian hidup? Apa itu ujian hidup? Sesungguhnya kalau kita belajar daripada apa yang terjadi pada Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka itu boleh dikatakan sebuah ujian, tapi itu juga adalah sebuah pilihan. Bahwa Adam dan Hawa punya potensi, punya kekuatan untuk berkata tidak, untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan ternyata Adam dan Hawa memilih melawan Tuhan. Karena Tuhan memang menciptakan kita bukan sebagai sebuah robot yang tidak ada perasaan, tidak ada pikiran, tidak ada kehendak bebas. Karena Tuhan menciptakan ada kehendak dan keinginan, ada pikiran, ada perasaan di dalam diri kita. Sehingga kita punya sebuah potensi untuk taat kepada Allah atau tidak taat kepada Tuhan. Tetapi ada yang mengatakan, kalau demikian kenapa Tuhan tidak ciptakan saja kita menjadi orang yang taat aja sepenuhnya, tidak ada sebuah potensi untuk melawan Tuhan. Itu adalah sebuah misteri. Namun tatkala Allah memberikan free will, kehendak bebas, pada dasarnya itu adalah sebuah keindahan. Karena suatu kita memilih hidup berjalan bersama dengan Allah, maka itu adalah keindahan hidupmu. Untuk mensyukuri, untuk menyembah Allah, untuk mengagungkan Dia dan hidup bersama Dia. Tak kala kemudian kita melenceng daripada jalan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak memegang tangan Tuhan, tidak bersandar ke dalam pertolongannya, kita hadapi sendiri, maka itu menjadi sebuah ujian hidup. Ujian hidup dan engkau akan sulit untuk memenangkan ujian hidup itu. Kalau kata ujian hidup dan masalah itu kita sebut saja itu ujian hidup, maka sesungguhnya kita selalu akan menjadi pemenang. Kalau ujian hidup itu, engkau beserta dengan Allah. Apa yang firman Tuhan katakan? Apa janjinya kalau kita itu akan menjadi pemenang di dalam setiap ujian hidup? Firman Tuhan berkata ada dua hal. Dia berjalan di depanmu dan Dia menyertai engkau. Jadi ada dua hal. Dia berjalan, Tuhan berjalan di depanmu dan Tuhan menyertai engkau. Ada dua hal kembali. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Ada dua hal lagi kembali, ada dua hal lagi. Oleh sebab itu, jangan takut dan jangan patah hati. Bayangkan dua. Sangat lengkap.
Sepasang yang pertama, dia berjalan di depanmu, dia menyertaimu. Sepasang yang kedua, dia tidak akan membiarkanmu, dia tidak akan meninggalkanmu. Sepasang janji Tuhan juga yang ketiga, bahwa jangan takut dan jangan patah hati. Tuhan akan membawa engkau kepada kemenangan lewat ujian hidup ini. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, tak kala ujian hidup itu kita hadapi bersama dengan Allah, kita pasti akan menjadi pemenang dengan 3 pasang janji Tuhan yang luar biasa. Dia berjalan di depanmu dan menyertaimu, itu janji yang pertama. Janji sepasang yang kedua, dia tidak akan membiarkanmu dan dia tidak akan meninggalkanmu. Janji yang sepasang yang ketiga, jangan takut dan jangan patah hati. Menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan, sakit, penyakit, kesulitan, persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan relasi yang tak kunjung selesai, persoalan masa lalu, persoalan keterhimpitan, keterpurukan, ditinggalkan, ditolak, dikhianati, tidak dihargai, dimanfaatkan. Maka itu semua adalah ujian hidup, dan Tuhan berjanji Tuhan akan membuat engkau menjadi pemenang, karena Tuhan menjanjikan 3 pasang janjinya. Janji sepasang yang pertama, dia berjalan di depanmu dan dia menyertaimu. Janji Tuhan sepasang yang kedua, dia tidak akan membiarkanmu dan dia tidak akan meninggalkanmu. Janji Tuhan yang ketiga, sepasang yang ketiga, jangan takut dan jangan patah hati. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, inilah pertolongannya. Pertolongan Tuhan selalu lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Kita punya argumen yang bisa sangat banyak. Ya Tuhan, mengapa kalau Engkau menolong tidak terjadi seperti yang saya inginkan? Mengapa Tuhan kalau Engkau itu maha kuasa dan akan menolong kami, dan aku mampu melewati ujian hidup ini? Namun mengapa tidak seperti yang ada dalam gambaran dan benak saya, dalam rencana saya, dalam pikiran saya? Itu artinya engkau sedang tidak menyertakan Tuhan. Karena engkau sedang memaksakan pikiranmu, engkau memaksakan perasaanmu, engkau memaksakan rencanamu, dan engkau tidak menyatu ke dalam pikiran, perasaan Allah, kehendak Allah, dan juga rencana Allah. Maka seakan-akan kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, namun sesungguhnya kita sedang tidak membawa Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, orang-orang yang seakan-akan menyertakan Tuhan dalam hidupnya, tetapi sesungguhnya dia tidak menyertakan Tuhan dalam hidupnya, maka ada banyak pertanyaan. Mengapa Tuhan tidak menolongku? Mengapa Tuhan tidak membantuku? Mengapa Tuhan rencanaku itu Tuhan tidak penuhi, Tuhan tidak genapi? Karena mengapa? Karena pribadi yang seperti demikian seakan-akan menyertakan Tuhan, tetapi sesungguhnya dia sedang berjalan sendiri dengan tidak menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Sahabat seperjalanan, biarlah kita bisa membedakan kedua hal ini. Apakah kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita, sehingga melewati ujian hidup kita akan menjadi pemenang dan merasakan pertolongannya? Ataukah kita merasa kita menyertakan Tuhan, tetapi sesungguhnya kita sedang tidak menyertakan Tuhan. Kita sedang berjalan sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan pikiran sendiri, dengan rencana sendiri, dan dengan seluruh proyek-proyek pribadi yang kita sudah tulis, dan Tuhan harus taat sesuai dengan kemauan kita. Maka sesungguhnya kita sedang tidak menyertakan Tuhan. Sewaktu kita menyertakan Tuhan, kita akan sanggup melewati ujian hidup, dan kita akan menikmati pertolongannya. Karena Tuhan memberikan 3 pasang janji, yaitu sepasang yang pertama, dia berjalan di depanmu dan dia menyertaimu. Sepasang yang kedua, dia tidak akan membiarkanmu, dia tidak akan meninggalkanmu. Sepasang yang ketiga, jangan takut, jangan patah hati. Nikmati kuasa pertolongan Tuhan, kita akan sanggup melewati ujian hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk para sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, biarlah sesuai dengan kehendak dan caranya Tuhan, Tuhan akan mengabulkan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi pribadi yang mampu melewati ujian hidup,
karena kami menyertakan Tuhan dan kami boleh merasakan pertolongannya yang ajaib dan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu engkau menyertakan Tuhan dalam hidupmu, menghadapi ujian hidup, engkau akan menjadi pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.